Ketemu lagi di channel otomotif, kita akan membahas tentang hybrid system atau mobil dengan energi lebih dari satu. Hybrid system adalah kendaraan yang memiliki sumber energi lebih dari satu. Sebagai contoh, sumber energi bensin atau diesel ditambah dengan motor listrik. Spesifikasi hybrid, ada mikro hybrid dengan power 3-5 kW dengan tegangan 4 volt. Maka spesifikasinya adalah start and stop. Sementara mild ataupun medium hybrid dengan power 10-15 kW dengan tegangan 42-150 volt. Spesifikasinya start and stop, regenerative braking, dan ada torsi asisten. Sementara full hybrid dengan power 30-170 kW dengan tegangan 150-650 volt dengan spesifikasi start and stop, regenerative braking, torsi asisten, dan electric driving. Mikro hybrid desainnya seperti ini. Hybrid system dengan parameter fungsi start and stop. Maka ada vehicle parameter, ada kondisi for automatic stopping. Pada saat tertentu maka dia akan berhenti. Kecepatannya di bawah 3 km per jam. Di atas 5 km per jam maka dia akan mati. Kemudian gear shift lever posisi netral. Engine temperatur di atas 35 derajat. Idle speed di bawah 900 rpm. Temperatur luar 3-30 derajat Celcius. Torsi asisten. Torsi kecepatan naik. Torsi akan turun pada motor listrik. Sementara pada engine petrol, kecepatan naik, maka torsi akan naik dengan garis biru seperti ini. Pengereman regeneratif atau regenerative braking. Pada saat baterai itu posisinya di SOC1, maka saat pengereman akan terjadi pengisian. Dan pada saat berjalan pun juga akan terjadi pengisian. Pada saat baterai kondisinya antara SOC1 dan SOC2, pada saat pengereman terjadi pengisian. Dan pada saat berjalan, maka terjadi pengisian menggunakan alternator tegangan tinggi. Pada saat baterai posisi di atas SOC2, maka saat pengereman terjadi pengisian. Dan pada saat berjalan, maka arus listrik diambilkan dari baterai. Pada saat level baterai penuh, maka tidak terjadi pengisian. Dan pada saat berjalan, maka arus listrik diambilkan dari baterai. Full hybrid series system. Tipe ini roda hanya digerakkan oleh motor listrik. Konstruksinya ada petrol, generator, inverter, baterai, motor listrik, dan ada gardan. Arus biru itu adalah, arus hijau adalah DC, arus merah itu AC. Cara kerjanya, engine menggerakkan generator, kemudian generator akan mengalirkan arus ke inverter. Dari inverter ada yang masuk ke baterai dan juga ada yang masuk ke motor listrik untuk menggerakkan gardan. Pada full hybrid series system, maka konstruksinya seperti ini. Ini baterai lithium ionnya di sini.
kemudian ini engine combustion dengan bahan bakar fosil, dan ini electric drive unit. Paralel sistem pada full hybrid, tipe ini engine terpasang paralel dengan motor dan terhubung ke roda. Jadi desainnya petrol engine, kemudian terhubung dengan transmisi, kemudian terhubung dengan motor listrik atau generator, kemudian juga terhubung dengan gardan. Kemudian generator di sini terhubung dengan inverter dan terhubung dengan baterai. Sistem kontrol elektronik merubah fungsi motor listrik menjadi generator untuk pengisian baterai. Jadi pada saat yang bersamaan, engine petrol itu menggerakkan motor listrik dan menggerakkan gardan, dan pada saat yang bersamaan juga menggerakkan generator untuk dialirkan ke inverter dan mengisi baterai. Dan pada saat baterai dibutuhkan, dia akan mengirimkan arus ke motor listrik. Konstruksinya seperti ini untuk paralel sistem engine hybrid. Ini motor listriknya. Kemudian full hybrid gabungan seri paralel. Konstruksinya ini roda, ini gardan, ini planetary gear, ini motor 1, motor 2, inverter, baterai, kemudian ini engine petrol. Engine dengan 2 motor listrik digabung dengan sistem planetary gear agar lebih kompak dan memudahkan pengontrolan pada sistem elektroniknya. Gabungan seri paralel pada full hybrid secara konstruksi seperti ini. Ini engine, dia menggerakkan karir. Karir terhubung dengan planetary gear. Sementara motor 1 itu menggerakkan sun gear. Motor 2 dia menggerakkan internal gear. Kemudian internal gear nanti akan menggerakkan roda. Motor 1 terhubung dengan sun gear, motor 2 internal gear, dan engine akan menggerakkan planetary gear. Seperti ini. Pada saat posisi berjalan dengan motor 2, ya. Pada saat posisi berjalan, maka baterai akan mengirimkan arus ke inverter. Selanjutnya inverter akan mengkonversi dari DC ke AC, akan menggerakkan motor 2. Motor 2 akan menggerakkan roda. Posisi planetary gear, internal gear, ini yang bagian luar, ini terhubung dengan motor 2. Kemudian planetary gear ini akan terhubung dengan engine petrol. Sun gear akan terhubung dengan motor 1. Baterai tegangan tinggi mengalirkan arus ke inverter, selanjutnya menggerakkan motor 2 memutar roda. Roda digerakkan oleh motor listrik 2, engine dan motor listrik 1 posisi off. Pada saat start, baterai akan mengirimkan arus ke inverter. Inverter akan menggerakkan motor 1. Motor 1 akan menggerakkan sun gear akan menggerakkan engine petrol. Kemudian juga baterai akan mengalirkan arus ke inverter. Inverter akan mengirimkan arus untuk memutar motor 2. Motor 2 menggerakkan roda. Baterai tegangan tinggi
ke inverter, motor 1 menggerakkan engine sebagai starter dan motor 2 menggerakkan roda. Setelah engine hidup, akan memutar motor 1 dan mengisi baterai lewat inverter. Setelah ini hidup, maka dia akan memutar motor 1. Motor 1 akan mengalirkan arus ke inverter dan mengisi baterai. Pada saat berjalan dengan tanpa beban, maka motor petrol engine akan menggerakkan motor 1. Motor 1 akan mengalirkan arus ke inverter dan akan mengisi baterai. Pada saat yang bersamaan, arus pada inverter akan dialirkan ke motor 2. Motor 2 akan menggerakkan roda. Dan pada saat yang bersamaan, engine petrol juga menggerakkan planetari, dan planetari akan menggerakkan roda. Ini pada saat kondisi tanpa beban. Jadi engine bensin memutar roda, kemudian memutar motor 1 ke inverter, kemudian melakukan pengisian baterai, menggerakkan motor 1, kemudian ke inverter mengirimkan arus ke motor 2, motor 2 memutar roda. Seri paralel berjalan bersamaan melalui power dan engine bensin. Ini terhubung dengan engine petrol untuk planetari, internal gear terhubung dengan motor 2, dan sun gear terhubung dengan motor 1. Pada saat berjalan dengan beban ataupun beban penuh, maka engine petrol itu menggerakkan planetari dan menggerakkan roda. Menggerakkan motor 1, motor 1 mengirimkan arus ke inverter, inverter mengirimkan arus ke motor 2, motor 2 itu menggerakkan roda. Begitu juga dari baterai, itu mengalirkan arus ke motor 2, maka motor 2 akan menggerakkan roda. Engine bensin memutar roda, engine bensin memutar motor 1, mengirimkan arus ke inverter, mengirimkan arus ke motor 2, kemudian memutar roda, sementara baterai mengirimkan arus ke motor 2, memutar roda. Saat beban penuh, semua energi digunakan untuk memutar roda. Pada saat deselerasi, maka roda deselerasi itu adalah penurunan perlambatan. Roda akan memutar motor listrik MG2 untuk mengisi baterai melalui inverter. Jadi penurunan kecepatan roda ini akan memutar motor 2. Motor 2 menghasilkan arus dikirim ke inverter dan mengisi baterai. Konstruksinya adalah sebagai berikut. Ini ada diferensial, ini planetari, ini terhubung dengan engine petrol, ini motor 2, kemudian ini motor 1, ini motor 2. Kemudian ini inverter baterai connection. Terima kasih.